Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Royan Al-Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 125111034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Jadi tugas ini kami buat secara berkelompok berdasarkan nama-nama yang terlampir, lalu kami presentasikan. Langsung saja untuk yang pertama, definisi komputer. Komputer sendiri itu secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Jadi tujuannya komputer ini adalah untuk memudahkan penggunanya dalam menjalani kehidupan, untuk menyimpan data, mengolah data, dan lain-lain. Dan itu semua dikendalikan oleh si penggunanya atau usernya. Sedangkan di sini ada definisi komputer menurut para ahli. Yang pertama adalah Robert H. Blismer menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, dan menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Jadi menurut Robert ini, pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa menjalankan input data, proses data, dan juga mengeluarkan data sebagai outputnya. Lalu di sini menurut William H. Forey, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi menurut William ini, komputer itu adalah hanya sebuah benda saja, benda yang dapat memproses data di dalamnya tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan menurut V.C. Hamasher, pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Kurang lebih ini sama seperti penjelasan Robert, yaitu alat elektronik yang mampu menerima input, memprosesnya, kemudian mengeluarkan output. Lalu di sini dijelaskan juga fungsi utama komputer. Yang pertama yaitu untuk mempermudah pekerjaan dengan bisa menyimpan data, mengelola data, mengolah data, dan lain-lain. Juga sebagai penunjang pendidikan, karena dengan komputer apabila terhubung ke internet itu bisa digunakan untuk mencari informasi. Lalu yang ketiga untuk membuka peluang berbisnis. Dan yang keempat sebagai media komunikasi. Ini juga apabila komputer bisa terhubung dengan internet, bisa digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui aplikasi WhatsApp atau Discord atau juga aplikasi yang lainnya, media sosial dan lain-lain. Lalu juga penyimpanan data dalam jumlah besar. Ini fungsi komputer yang terakhir. Komputer itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, karena umumnya komputer modern pada saat ini itu memiliki kapasitas memori yang sangat besar jika dibandingkan dengan handphone atau smartphone. Bisa beratus-ratus giga atau sampai beribu-ribu giga atau sampai 1 tera atau 2 tera. Lalu di sini ada perkembangan teknologi komputer. Komputer pada generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956
Komputer pertama ENIAC mulai dikembangkan pada tahun 1943. Jadi awal mulanya komputer itu dikembangkan tahun 1943. Tentunya bukan seperti komputer pada saat ini, tapi masih menggunakan tabung vakum dan juga relay elektromagnetik. Dan kecepatan juga kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas karena ya teknologi belum maju, masih seadanya sehingga kecepatan dan kapasitas penyimpanannya masih sangat terbatas. Dan dilanjutkan generasi kedua tahun 1956 sampai 1963, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, lalu meningkatkan keandalan dan efisiensi. Di sini generasi kedua ini komputer mulai meningkat dari segi efisiensi dan juga kegunaannya. Dan puncaknya adalah IBM 1401 dan juga 7090. Lalu generasi ketiga tahun 1963 sampai 1971. Di sini mulai dipergunakannya sirkuit terpadu atau IC, kemungkinan miniaturisasi dan peningkatan kinerja. Jadi di sini IC mulai digunakan di komputer. Jadi yang awalnya hanya tabung vakum berkembang menjadi transistor, lalu di sini digunakannya IC. Dan puncaknya adalah di IBM System 360. Lalu pada generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang ini teknologinya masih digunakan sampai saat ini, yaitu berkembangnya mikroprosesor dan komputer personal atau PC. Jadi mikroprosesor ini masih digunakan sampai saat ini. Dan itu mulai dikembangkan tahun 1971 pada generasi keempat. Lalu munculnya Apple II, IBM PC dan komputer berbasis mikroprosesor lainnya. Jadi mulai generasi keempat ini komputer mulai berbasis dengan mikroprosesor. Lalu komputer generasi kelima ini dimulai sejak 1990-an dan tentunya ini masih digunakan sampai saat ini, yaitu fokusnya pada perkembangan teknologi AI, komputasi kuantum dan jaringan super cepat. Juga disertai dengan munculnya internet dan perangkat seluler. Jadi di sini pada generasi kelima ini teknologi AI mulai berkembang, mulai digunakan pada komputer. Juga jaringannya sudah cepat, bahkan sekarang sudah mencapai 5G. Juga komputer ini dapat dihubungkan dengan internet dan juga perangkat seluler atau handphone. Sini dampak teknologi komputer bagi masyarakat. Apa sih yang dirasakan masyarakat dengan berkembangnya teknologi komputer ini? Yaitu yang pertama, keterhubungan global. Internet dapat menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Lalu juga komunikasi lintas batas menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi dengan adanya internet itu dapat menghubungkan manusia, masyarakat di seluruh dunia. Di antar kota, antar negara, bahkan antar benua dapat terhubung dengan adanya internet. Bahkan tidak ada keterbatasan waktu dan juga jarak, sejauh apapun masih bisa terhubung dengan internet. Lalu yang kedua, adanya transformasi pendidikan. Akses terbuka ke sumber daya pendidikan melalui internet. Lalu juga platform pembelajaran online dan teknologi edukasi memperluas akses pendidikan. Dengan berkembangnya e-learning dan juga e-book itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Yang ketiga, revolusi industri. Automatisasi dan robotika mengubah cara produksi dan industri beroperasi. Peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Jadi industri banyak yang sudah menggunakan teknologi secara otomatis dan juga robotik, sehingga sekarang tidak banyak digunakannya tenaga manusia. Lebih banyak menggunakan mesin dan juga robot untuk memudahkan pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan digital dan freelance. Munculnya pekerjaan digital dan ekonomi gig, fleksibilitas kerja dan kreativitas ditingkatkan. Jadi dengan berkembangnya teknologi komputer ini,
banyak bermunculan pekerjaan digital dan juga freelance seperti desain grafis, programmer, dan lain-lain. Itu tentunya dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dengan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Lalu 5, pengembangan teknologi medis. Inovasi dalam bidang kesehatan seperti telemedicine dan teknologi perawatan pasien. Lalu juga perkembangan terapi gen dan pengobatan berbasis teknologi. Jadi sekarang teknologi komputer sudah banyak digunakan di dunia medis, di dunia kesehatan. Lalu 6, perubahan gaya hidup. Penggunaan perangkat pintar dan wearable teknologi memantau kesehatan dan aktivitas. Hiburan digital mengubah cara kita mendapatkan informasi dan bersosialisasi. Jadi sekarang banyak perangkat yang wearable seperti kita menggunakan smartwatch dan juga teknologi-teknologi yang lain. Dan hiburan digital itu banyak kita dapati dari perkembangan teknologi komputer ini. Mulai dari bermain game atau menggunakan sosial media dengan komputer. Di sini ada beberapa gambar dari contoh perubahan perkembangan komputer dari masa ke masa. Jadi yang awalnya komputer itu besar dan rumit, lalu seiring perkembangannya zaman, tadi sudah dijelaskan generasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan juga ke-5, itu komputer saat ini menjadi lebih tipis, tapi juga menjadi lebih efisien dan juga simpel. Dalam tampilan menjadi lebih baik, ya kan? Lebih hemat ruang, serta dalam teknologi juga lebih maju dengan kapasitas memori yang lebih besar dan juga kecepatan mengakses internet juga lebih cepat. Dan kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan tadi, perkembangan komputer menunjukkan perubahan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Komputer yang awalnya berukuran sangat besar, mahal dan boros energi dan hanya digunakan untuk perhitungan sederhana, kini telah berkembang menjadi perangkat yang kecil, cepat, hemat daya dan multifungsi. Jadi awalnya itu komputer hanya digunakan untuk perhitungan sederhana saja, tetapi sekarang sudah bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Seiring kemajuan teknologi, komputer tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tetapi juga mampu mendukung komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga pengambilan keputusan melalui kecerdasan buatan atau juga sekarang disebut juga sebagai AI. Perubahan ini membuktikan bahwa komputer berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia di berbagai bidang. Jadi kemajuan teknologi komputer ini tentunya berdampak sangat positif bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidupnya. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.